Oke guys, selamat tengah hari semua. So hari ini saya akan share satu setup yang saya entry pada Jumaat lepas, dimana setup ni juga saya ada share mapping dekat grup Forex Trader Malaysia kalau tidak silap, dan syukur setup ni menjadi okay. Dimana SND Trader mesti akan nampaklah setup ni, iaitu QM late retest, di mana kita ada low, high, low, low, high, high, and then price retrace ke QM level dan terbang sehingga 400 pips lebih kurang. Tapi QM late retest ni memerlukan beberapa confirmation seperti yang Cikgu Mansur bagi tahu, kalau ada SR flip, compression sebagai confirmation kita lah, di mana untuk setup ni kita nampak ada RS flip dekat sini, ada resistance, support, dan price terjun. Okay. Tapi apa yang saya ingin kongsikan pada hari ini, macam mana kita nak dapatkan entry zone yang lebih sharp lah. Okay. Kita ada dua method, iaitu kita yang pertama sekali kita ke marking demand zone. Bila kita nampak QM level, kita harus mencari demand zone yang sebaris. Okay. Yang kedua adalah apabila price terjun ke QM level, kita menunggu rejection. Okay, and then barulah kita entry. So dekat sini saya explain yang pertama, method yang pertama dulu, macam mana kita nak dapatkan sharp entry. So kalau saya zoom, kita perlu mencari demand zone yang terakhir, iaitu dekat sini. Okay, ini QM kita, QM level, dan demand zone dia di bawah sedikit, lebih kurang sama baris jugalah. Okay, dan kalau tengok di sini kita punya stop loss agak besar, iaitu lebih kurang dekat lower low lebih kurang 72 pips. So kalau dia tembus memang sangat-sangat besar lah. Okay, and then price react dekat kawasan ni, tapi masih lagi kurang sharp, kurang tepat lah, dimana dia masih ada floating lebih kurang 30 pips, 27 pips macam tu. Jadi apa yang kita perlu buat, kita kecilkan lagi time frame. Okay, kita tengok di mana demand zone yang terakhir. Okay, kalau saya tengok dekat sini, okay, dekat M30 ada lagi zone yang kecil dekat sini, dekat M15 pun sama. Jadi kita boleh ambil demand zone yang terakhir ni sebagai entry zone kita lah. Okay. So kalau tengok, bila kita kecilkan lagi dia punya demand zone, kita ambil body demand zone, entry menjadi lebih sharp. So floating mungkin lebih daripada 30 pips tadi, kita cuma floating dalam 10 pips. Alright. So di sinilah kita punya entry zone menggunakan M30. Okay, dan stop loss masih lagi dekat bawah lah. Alright, itu adalah method yang pertama. Dan method yang kedua, kita menunggu rejection. Okay, kita menunggu rejection di zone apabila price terjun ke QM level. Okay, dekat demand zone, price dah touch dekat demand zone, kita tidak terus entry di sini, tapi kita menunggu confirmation di time frame kecil. So kita switch to M15. Okay, kita nampak di sini, iaitu kita ada bullish engulfing di zone ni. Bila price sampai ke demand zone time frame besar, dia terus membuat rejection. Okay, bullish engulfing. And then ni adalah sangat-sangat obvious, di mana kita nampak QM level dekat M5. Kita boleh nampak dekat M5 kita ada low, high, low, low, high, high.
low high, low high, low low, high high, and then kita nampak ada demand zone dekat sini selepas price membuat rejection. Okay, so apabila terdapat rejection, barulah kita entry. Ini untuk mengecilkan lagi risiko loss kita lah sekiranya price tembus. Okay, so jadi tadi kita ada lebih kurang 50 pips, 60 pips stop loss. Kalau kita entry dekat time frame kecil, mungkin kita punya stop loss hanyalah 26 pips ataupun maksimum kita letak 30 pips saja. Okay, stop loss kita letak dekat area ni. Okay, dan ini adalah entry zone kita, di mana kita ada low, high, low, low, high, high. Dan bila price test kali ni, sekali dia terbang, tapi bila price dah reject, okay, dah react, kita jangan alihkan stop loss. Sebab biasanya, kebiasaannya price akan test sekali lagi, ambil BE orang yang sudah letak dekat, mungkin dia kecilkan dia punya stop loss, dia letak break even dekat sini, and then price ambil kita punya break even, kemudian barulah dia fly sehingga 300 lebih pips. Okay, so merugikan kita lah. So apa yang kita perlu buat, kita maintain stop loss dekat sini, biarkan price react. Okay, price react 2 kali macam tu. Kalau dia tembus, tembuslah. Kalau dia tidak tembus, and then itu rezeki kita lah. Okay, jadi stop loss lebih kurang 26 pips, 30 pips. So price sudah react lebih kurang dekat 380 pips. So 1 nisbah 10. Okay, jadi ini adalah antara macam mana kita entry menggunakan confirmation dekat time frame kecil. Alright, okay guys, so saya harap video ini bermanfaat macam mana kita entry menggunakan confirmation ataupun kita tukar-tukar time frame untuk mencari demand zone yang lebih sharp lah. Okay, so harap video ini bermanfaat, dan sekiranya ada setup ataupun mapping, saya akan share lagi ke dalam grup lah sekiranya ada, dan sekiranya saya tidak busy lah. Okay, itu saja video pada kali ini. Kita jumpa di next video.